Disepelekan ayahnya karena pengangguran yang fokus pada motor rongsokan, ternyata pria ini jadi pembalap overpower dunia dengan gaji miliaran. Awal dewasa Arga. Arga duduk di garasi sempit rumah kontrakannya, di tengah tumpukan motor tua yang sudah berkarat. Bau oli dan logam bercampur dengan aroma bensin memenuhi udara. Tangan-tangannya kotor, penuh noda oli dan bekas goresan alat, tapi matanya bersinar penuh fokus. Di usia 20 tahun, sebagian orang memandangnya sebagai pengangguran yang tak punya arah hidup, tapi bagi Arga, setiap baut yang dilepas dan setiap kabel yang dipasang adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Hari-harinya sederhana. Pagi dimulai dengan sarapan seadanya, kadang hanya roti dan air hangat, lalu berangkat ke bengkel tetangga untuk membantu sedikit pekerjaan, walau sering dibayar seadanya. Sore harinya, ia kembali ke garasi, membuka motor rongsokan yang ia kumpulkan dari pasar loak atau sisa-sisa motor yang ditinggalkan pemiliknya. Tiap motor baginya bukan hanya besi tua, tapi teka-teki mekanik yang menunggu untuk dipecahkan. Tetapi tidak semua orang memahami dunia Arga. Ayahnya, seorang pekerja keras yang selalu menekankan stabilitas, sering mengomel dari ruang tamu. Arga, sampai kapan kau akan buang-buang waktu dengan motor-motor itu? Lihat temanmu, mereka sudah kerja tetap, punya masa depan. Kau hanya berputar di garasi. Kata-kata itu kadang menusuk, tapi tidak mematahkan semangat Arga. Justru ia belajar untuk menyalurkan rasa sakit itu menjadi energi. Ia tahu, setiap motor yang berhasil diperbaiki adalah bukti bahwa kemampuannya nyata, walau dunia belum menghargainya. Di garasi itu, Arga memiliki ritual sendiri. Ia selalu mulai dengan memeriksa mesin, mencari bagian yang rusak, lalu mencatat rencananya di buku catatan kecil. Kadang ia menghabiskan berjam-jam mencoba menyesuaikan karburator, memperbaiki sistem transmisi, atau mengganti kabel yang putus. Setiap kali berhasil menyalakan motor tua yang tadinya hanya tumpukan besi, itu senyum puasnya mengalahkan semua hinaan dan ejekan. Malamnya, ketika lampu garasi menyala samar dan suara kendaraan di jalan mulai mereda, Arga sering duduk di kursi kayu tua, menatap motor-motor yang sudah tertata rapi. Ia memikirkan masa depan. Suatu hari, aku tidak akan cuma membongkar motor rongsokan ini. Aku akan membuat motorku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa orang yang dianggap gagal pun bisa jadi yang terbaik. Meski hidup seadanya, Arga memiliki mimpi besar. Ia tahu jalan ini tidak mudah. Banyak orang akan meragukannya. Banyak malam yang akan ia habiskan sendirian di garasi, dan banyak kali ia akan gagal. Tapi satu hal yang pasti, di balik tangan kotor dan motor-motor tua itu, ada seorang pemuda 20 tahun yang siap membuktikan bahwa bakat dan kerja keras bisa mengalahkan hinaan, meremehkan, dan stigma pengangguran. Ini menutup dengan Arga menatap motor terakhirnya malam itu, menyalakan mesin, dan mendengar suara raungan yang penuh potensi. Suara itu baginya bukan sekadar motor yang hidup, tapi suara awal dari perjalanan panjang menuju dunia balap dan kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kritik ayahnya. Pagi itu, Arga duduk di meja dapur, menyendok nasi putih seadanya sambil menatap secangkir kopi hangat. Garasi yang menjadi dunia kecilnya masih berantakan. Motor-motor rongsokan bertumpuk di sudut-sudut ruangan. Suara langkah ayahnya terdengar di depan pintu. Ayahnya, seorang pria yang keras dan perfeksionis, menatap Arga dengan raut wajah kecewa. Arga, suara ayahnya terdengar berat. Sampai kapan kau akan buang-buang waktu dengan motor-motor itu? Kau sudah 20 tahun, bukan anak-anak lagi. Temanmu sudah kerja tetap, punya gaji, masa depan yang jelas. Kau hanya berputar di garasi dan mengotak-atik besi tua. Apa gunanya itu? Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ia mau akui. Arga menunduk, mencoba menelan rasa sakitnya, tapi hatinya tetap keras. Ia tahu ayahnya hanya ingin yang terbaik, tapi kata-kata itu terasa seperti pukulan tanpa henti. Ayahnya melanjutkan, suaranya meninggi.
Kau pikir dunia ini menunggu orang yang tidak punya pekerjaan tetap? Kau harus realistis. Hidup bukan soal bermain-main dengan motor rongsokan. Arga menghela napas panjang. Di dalam hatinya, ia ingin menjelaskan bahwa motor-motor itu lebih dari sekadar besi tua. Mereka adalah eksperimen, pelajaran, dan impiannya. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia takut ayahnya tak akan mengerti. Takut ejekan itu malah mematahkan semangatnya. Namun, ada sesuatu dalam nada ayahnya yang membuat Arga tetap tenang. Meski keras, ayahnya tidak pernah benar-benar menutup hati. Ia tahu, jika Arga benar-benar berhasil, ayahnya akan bangga. Jadi, meski terdengar kritik pedas, Arga menelan semuanya dan berjanji dalam hati, "Aku akan membuktikan bahwa kau salah. Aku akan menunjukkan bahwa orang yang kau anggap pengangguran bisa jadi luar biasa." Hari itu, setelah perdebatan singkat, Arga kembali ke garasinya. Tangan-tangannya kotor lagi, oli menempel di jari-jarinya, tapi hatinya lebih fokus dari sebelumnya. Ia memulai proyek motor barunya, menulis rencana perbaikan, dan memikirkan bagaimana setiap modifikasi kecil akan membawa dirinya selangkah lebih dekat ke impian. Kritik ayahnya menjadi bahan bakar bagi Arga. Setiap ejekan yang diterima di rumah, setiap tatapan sinis dari tetangga, membuatnya semakin gigih. Ia tahu jalan ini sulit, penuh rintangan dan rasa sakit, tapi justru disitulah ia menemukan kekuatan sejati. Suara mesin yang hidup di garasi bukan hanya suara motor yang diperbaiki. Itu adalah suara tekad, suara mimpi yang akan mengubah hinaan menjadi prestasi. Ini ditutup dengan Arga menatap ayahnya yang pergi bekerja, menghela napas panjang, lalu kembali ke motor yang sedang dibongkarnya. Di matanya, ada kilatan tekad. Suatu hari, ayahnya akan menatapnya bukan dengan kritik, tapi dengan bangga. Mimpi yang tertunda. Setelah kritik pedas ayahnya pagi itu, Arga duduk sendiri di bangku garasi, menatap motor-motor tua yang berserakan di sekelilingnya. Suara alat-alat yang tersimpan di rak terdengar hampa, seolah menyadarkan dirinya bahwa mimpi besarnya belum pernah mendapat panggung. Di usia 20 tahun, ia merasa hidupnya seperti jalan buntu, hanya di antara motor rongsokan, oli, dan catatan perbaikan yang tak pernah dilihat orang. Arga selalu punya mimpi. Suatu hari, ia ingin menjadi seorang pembalap yang diakui, seseorang yang bisa menciptakan motor-motor kencang sendiri, bukan sekadar memperbaiki motor tua tetangga. Ia ingin membuktikan bahwa orang yang dianggap pengangguran dan hidup seadanya bisa bersinar di dunia yang keras. Namun, hari itu, rasa frustrasi menyeruak. Ia sadar betapa kecilnya peluangnya. Teman-temannya sudah mulai bekerja, membangun karir, memiliki penghasilan tetap. Sementara ia hanya duduk di garasi, mencoba menyalakan mesin yang kadang rusak, mengutak-atik motor yang sudah hampir patah. Kadang ia bertanya pada diri sendiri, apakah mimpiku hanya mimpi kosong? Apakah aku akan terus hidup di sini, diremehkan orang, tanpa peluang untuk sukses? Arga menatap motor tua di depannya, sebuah motor bekas yang ia beli dengan hasil kerja serabutan. Mesin itu berkarat, kabelnya putus di sana-sini, dan catnya sudah mengelupas. Tapi di mata Arga, motor itu bukan hanya besi tua. Ia adalah tantangan, batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap baut yang dilepas dan setiap kabel yang disambung adalah latihan, adalah langkah menuju mimpinya. Malam itu, ia menulis di buku catatan kecilnya, "Aku mungkin belum punya peluang, tapi aku punya waktu, kerja keras, dan tekad. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa mimpi yang tertunda bisa menjadi kenyataan." Rasa tak punya peluang tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mulai dari hal terkecil. Ia akan mempelajari mesin lebih dalam, mencoba teknik baru, dan perlahan membangun reputasinya di komunitas balap lokal. Ia tahu jalannya panjang, berliku, dan penuh risiko. Tapi justru itu yang membuat mimpi itu berharga.
Ini ditutup dengan Arga menyalakan motor tua itu untuk percobaan malam terakhir. Mesin mengaum pelan. Percikan api menari di garasi gelap. Arga tersenyum, merasakan energi yang sama seperti ketika pertama kali memegang alat-alatnya. Mimpi yang tertunda kini bukan lagi hanya harapan kosong. Ia mulai bergerak, walau langkahnya kecil. Suara raungan mesin itu menjadi simbol tekad. Meski dunia meremehkan, ia tidak akan berhenti. Pertemuan dengan mentor mekanik. Beberapa hari setelah duduk termenung di garasi dan menatap motor-motor tua, Arga memutuskan untuk keluar sebentar, mencari suku cadang di pasar loak. Saat ia menelusuri deretan bengkel kecil, matanya tertarik pada seorang pria tua yang sedang memperbaiki motor sport yang terlihat mahal dan rumit. Rambutnya putih, wajahnya penuh garis-garis pengalaman, dan tangannya cekatan memutar baut seakan motor itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Arga, seperti biasanya, mendekat dan mengamati dengan seksama. Ia memperhatikan setiap gerakan tangan sang mekanik, cara ia mengecek mesin, dan bagaimana ia membaca masalah tanpa banyak berbicara. Ada rasa kagum yang aneh, campuran antara rasa ingin belajar dan rasa rendah diri. Sang mekanik menoleh, menatap Arga yang jelas terlihat penuh minat, dan tersenyum tipis. "Kau suka melihat-lihat, ya?" tanyanya dengan suara serak tapi hangat. Arga menunduk, sedikit gugup. "Iya, Pak. Saya suka motor, dan saya sedang mencoba memperbaiki beberapa motor sendiri." Mekanik tua itu menatap motor-motor rongsokan yang Arga sebut, lalu menepuk bahunya. "Hobi yang bagus, anak muda. Tapi aku bisa lihat kau tidak sekadar bermain-main. Kau punya cara melihat mesin. Kau bisa merasakan ritme mesin seperti musik. Itu bakat." Arga terkejut. Seumur hidupnya, tidak ada yang pernah memujinya. Semua yang ia dengar hanyalah kritik, ejekan, atau kata-kata meremehkan dari ayah, tetangga, dan teman. Mendengar kata bakat dari seorang ahli membuat dada Arga bergetar. "Kalau kau mau, aku bisa ajari kau beberapa trik yang biasanya hanya diketahui oleh mekanik profesional. Tapi kau harus serius, tidak setengah-setengah," lanjut sang mekanik. Arga mengangguk, tanpa ragu. Di matanya, ini bukan sekadar tawaran belajar. Ini adalah kesempatan. Jendela kecil menuju dunia yang selama ini ia impikan tapi merasa mustahil. Sejak hari itu, setiap sore Arga datang ke bengkel sang mekanik. Ia belajar tentang ketelitian, teknik memodifikasi mesin, membaca masalah dari suara mesin, dan bahkan strategi balap dasar. Mentor barunya itu bukan hanya mengajarkan teori, tapi membimbing Arga untuk berpikir seperti seorang profesional. Di garasi kecilnya sendiri, Arga mulai menerapkan semua yang dipelajarinya. Setiap motor rongsokan yang ia tangani kini berubah menjadi proyek mini yang mendekatkan dirinya pada mimpi besar. Ia merasakan bahwa langkah-langkah kecilnya kini terarah. Kritikan ayahnya, hinaan teman, dan rasa rendah diri sebelumnya mulai berubah menjadi bahan bakar. Ini ditutup dengan Arga berdiri di depan motor barunya yang sedang ia rakit. Mentor tua itu tersenyum di belakangnya dan berkata, "Ingat, anak muda, bakat tanpa kerja keras hanyalah mimpi. Tapi kerja keras yang diarahkan oleh bakat, itulah yang bisa mengubah dunia." Arga menatap motornya, tangannya penuh oli, matanya penuh tekad. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mimpinya yang tertunda bukan lagi mimpi. Ia mulai merasakan jalannya nyata. Motor rongsokan pertama. Beberapa minggu setelah mulai belajar dari mentor mekanik tua, Arga memutuskan untuk menghadapi tantangan pertamanya, memperbaiki motor tua milik tetangga yang sudah lama teronggok di garasi. Motor itu berkarat, catnya mengelupas, ban kempis, dan suaranya serak seperti menahan sakit. Tetangganya sudah putus asa dan hampir membuang motor itu. Tapi Arga melihat sesuatu yang lain. Potensi tersembunyi di balik besi tua itu. Arga mulai dengan membersihkan mesin, membuka setiap baut, dan memeriksa setiap kabel yang putus. Tangan-tangannya kotor,
penuh oli dan debu karat, tapi hatinya penuh fokus. Ia mengingat setiap pelajaran dari mentor, bagaimana membaca masalah dari suara mesin, bagaimana menyeimbangkan komponen, dan bagaimana memperlakukan setiap motor seperti makhluk hidup yang butuh perhatian. Hari demi hari, Arga bekerja di garasi kecilnya. Ia menghabiskan malam demi malam menyesuaikan karburator, memperbaiki sistem transmisi, dan mengganti bagian yang rusak. Setiap kegagalan menjadi pelajaran. Kadang motor tidak mau menyala, kadang suara mesinnya aneh, kadang baut penting sulit dilepas. Tetapi Arga tidak menyerah. Ia merasa ini adalah momen untuk membuktikan dirinya. Kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil. Tetangga yang awalnya skeptis mulai memperhatikan. Anak muda ini mungkin cuma ingin main-main, gumam mereka. Tapi Arga tetap diam, fokus pada pekerjaannya. Akhirnya, setelah hampir 1 minggu, saat matahari sore menembus jendela garasi, Arga menyalakan motor itu. Mesin yang tadinya serak dan kaku kini mengaum dengan lancar, bergetar penuh tenaga. Arga tersenyum lebar, merasakan kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Suara mesin itu seperti musik yang membalut semua rasa frustrasi, hinaan, dan lelahnya selama ini. Tetangga yang menonton tercengang. Ini benar-benar hidup lagi. Tanya salah seorang, setengah tidak percaya. Arga hanya mengangguk. Ya, hanya butuh perhatian, ketekunan, dan sedikit kerja keras. Momen itu bukan sekadar kemenangan teknis. Bagi Arga, ini adalah bukti pertama bahwa bakat dan passionnya bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Motor rongsokan pertama yang berhasil diperbaikinya menjadi simbol awal dari perjalanan panjang menuju mimpi besarnya, membuktikan kepada dunia bahwa orang yang diremehkan sekalipun bisa sukses. Ini ditutup dengan Arga menatap motor yang kini berdiri gagah di garasi. Ia merasakan energi baru, motivasi yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa langkah berikutnya, mengikuti balapan lokal, bukan lagi sekadar mimpi, tapi tujuan yang nyata. Balapan lokal pertama. Beberapa minggu setelah motor rongsokan pertama berhasil diperbaiki, Arga merasa siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, balapan lokal. Ini bukan balapan profesional, hanya ajang amatir yang diadakan di pinggiran kota, tapi bagi Arga, ini adalah kesempatan untuk menguji hasil kerja kerasnya. Ia membawa motor hasil perbaikan sendiri, yang meskipun tampak lusuh, kini memiliki tenaga dan ritme yang berbeda dari sebelumnya. Di garis start, Arga menatap lawan-lawannya. Sebagian besar motor terlihat lebih baru, lebih canggih, dan pembalapnya lebih berpengalaman. Beberapa menatapnya dengan nada sinis. Lihat tuh, motor rongsokan. Salah satu dari mereka mengejek. Kayaknya si pengangguran itu ingin main-main saja. Arga menelan ejekan itu, menundukkan kepala, dan fokus pada persiapan mental. Ia tahu motor yang ia bawa mungkin tak terlihat menakutkan, tapi setiap komponen telah ia rakit sendiri dengan teliti. Ini adalah perwujudan dari mimpi yang selama ini tertunda. Ketika balapan dimulai, adrenalin mengalir deras. Motor Arga meluncur, tapi ketidakpengalamannya di lintasan terbuka segera terasa. Ia kesulitan menyesuaikan kecepatan di tikungan, dan beberapa kali hampir tergelincir. Motor lain dengan pembalap lebih berpengalaman mulai meninggalkannya. Akhirnya, Arga finish di posisi paling belakang. Ia merasa kecewa, malu, dan lelah. Suara ejekan penonton masih terngiang di telinganya. Namun, di tengah kekecewaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa bangga karena berhasil menyelesaikan balapan. Motor yang ia rakit sendiri bisa bertahan di lintasan, dan ia belajar bagaimana ritme motor berubah ketika berada di sirkuit nyata, bukan hanya garasi. Di sisi lintasan, sang mentor menepuk bahu Arga. Kau gagal hari ini, tapi itu bukan akhir. Kau belajar lebih banyak dari pengalaman ini daripada jika kau menang tanpa usaha. Ingat, anak muda. Balapan bukan hanya soal kecepatan. Ini soal strategi, ketekunan, dan belajar dari kesalahan.
Arga tersenyum, menyeka keringat di dahinya. Rasa malu perlahan berubah menjadi motivasi. Ia mulai mencatat kesalahan yang dibuat, mengamati motor lain, dan memikirkan cara memperbaiki teknik mengendaranya. Kegagalan pertama ini bukanlah hambatan, melainkan batu loncatan yang membuatnya lebih siap untuk balapan berikutnya. Ini ditutup dengan Arga kembali ke garasi malam itu, menatap motor rongsokannya. Ia membersihkan oli, mengecek setiap baut, dan tersenyum tipis. Ini baru permulaan, pikirnya. Suatu hari, aku akan menaklukkan lintasan ini, dan semua yang meremehkanku akan melihat. Dihina teman dan lingkungan. Kabar tentang kegagalan Arga di balapan lokal cepat menyebar di lingkungan tempat ia tinggal. Beberapa teman lama dan tetangga yang sebelumnya hanya menatapnya dengan sinis kini mulai mengejek terang-terangan. Lihat si Arga, motor rongsoknya kalah lagi. Celetuk salah seorang teman saat Arga lewat di gang sempit. Bisa-bisanya orang ini menganggap dirinya pembalap. Tambah yang lain sambil tertawa terbahak-bahak. Arga mendengar semuanya dengan tenang. Tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ada rasa malu yang sulit dihindari. Perasaan menjadi bahan olok-olok memang menyakitkan. Ia merasa dunia seakan menutup pintu untuknya. Orang-orang hanya melihat masa depan dari apa yang tampak. Seorang pemuda 20 tahun, pengangguran, hobi membongkar motor rongsokan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lebih kuat, tekad. Arga menutup mata sejenak, mengingat kata-kata mentornya. Kau belajar lebih banyak dari kegagalan dan ejekan daripada dari kemenangan yang mudah. Ia menyadari bahwa ejekan itu bukan penghentian, tapi tantangan. Ia tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, tapi ia bisa mengontrol apa yang akan ia lakukan. Setiap hinaan, setiap ejekan, menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Di garasi kecilnya, Arga mulai bekerja lebih keras. Motor yang gagal di balapan kini dibongkar ulang. Ia memeriksa setiap baut, mengganti komponen yang kurang optimal, dan mencoba trik baru yang diajarkan mentornya. Malam demi malam, aroma oli dan suara mesin menjadi teman sejatinya. Tekanan dari lingkungan luar hanya memperkuat fokusnya. Suatu hari, seorang tetangga tua yang biasanya pendiam menepuk bahunya dan berkata, "Anak muda, jangan dengarkan mereka. Aku lihat kerja kerasmu. Suatu hari kau pasti akan membuktikan sesuatu." Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa tidak semua orang menilainya buruk. Masih ada yang percaya pada usaha dan ketekunan. Arga tersenyum tipis, merasakan dorongan baru. Ia menyadari bahwa ejekan teman dan lingkungan bukan untuk membuatnya menyerah, tapi untuk mengasah mentalnya. Ini ditutup dengan Arga menatap motor rongsokannya. Tangan penuh oli, mata berbinar tekad. Biarkan mereka tertawa sekarang, pikirnya. Suatu hari, mereka akan melihat hasil dari kerja kerasku. Suatu hari, aku akan membuat mereka terdiam dengan prestasiku. Janji pada diri sendiri. Malam itu, garasi kecil Arga sunyi. Hanya lampu bohlam tua yang menggantung di langit-langit, menyorot motor-motor rongsokan yang berserakan di lantai, tumpukan alat, dan buku catatan penuh coretan rencana modifikasi. Suara kendaraan dari jalanan hampir tak terdengar, memberi Arga ruang untuk merenung. Arga duduk di kursi kayu tua, memegang catatan hariannya. Ia memikirkan semua yang terjadi beberapa minggu terakhir. Kritik ayah, ejekan teman, kegagalan di balapan pertama, dan hinaan dari lingkungan sekitar. Semua itu bisa membuat seseorang menyerah. Banyak yang mungkin sudah memilih untuk membuang mimpinya. Tapi Arga berbeda. Ia menutup mata, mengambil napas dalam, dan berbicara pada dirinya sendiri. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Aku ingin membuktikan bahwa orang yang diremehkan bisa lebih dari sekadar omongan orang. Aku punya kemampuan, aku punya kerja keras, dan aku punya mimpi. Tidak ada yang bisa menghentikanku kecuali aku sendiri. Dengan hati yang berdebar, ia menulis janji itu di buku catatannya. Aku berjanji pada diriku sendiri,
Tidak peduli berapa kali jatuh, tidak peduli berapa kali diejek, aku akan bekerja keras. Aku akan mempelajari mesin lebih dalam, memperbaiki motor rongsokan ini, dan suatu hari aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi yang terbaik. Janji itu tidak hanya kata-kata. Bagi Arga, itu adalah komitmen hidup. Ia tahu jalannya panjang, berliku, dan penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kepastian. Ia tidak lagi hanya membongkar motor karena hobi atau kebiasaan. Kini setiap baut yang dipasang, setiap kabel yang disambung, dan setiap percikan api dari mesin yang dinyalakan adalah langkah menuju mimpinya. Ia berdiri, menatap motor yang sudah mulai diperbaikinya. Tangan-tangannya penuh oli, wajahnya letih, tapi matanya bersinar dengan tekad. Suatu hari, pikirnya, motor ini tidak hanya akan menyala. Mereka akan mendengar namaku di lintasan. Mereka akan tahu bahwa aku tidak hanya seorang pengangguran 20 tahun dengan hobi rongsokan. Aku adalah Arga, dan aku akan menjadi yang terbaik. Ini menutup dengan Arga menyalakan motor itu malam itu juga. Mesin mengaum pelan, tapi bagi Arga, itu bukan hanya suara logam dan bensin. Itu adalah suara janji yang hidup, janji pada dirinya sendiri, janji pada mimpinya, dan janji bahwa ia tidak akan berhenti sampai dunia melihat bakat yang selama ini diremehkan. Mencari uang sendiri. Setelah membuat janji pada dirinya sendiri, Arga menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Mimpi besar membutuhkan biaya nyata. Suku cadang motor, oli, alat khusus, semua itu mahal. Uang yang sedikit dari pekerjaan serabutan atau bantuan orang tua tidak akan cukup. Arga tahu, jika ingin serius mengejar mimpinya, ia harus mandiri secara finansial. Dengan tekad bulat, Arga mulai mencari pekerjaan tambahan. Pagi hingga siang ia bekerja sebagai asisten bengkel tetangga, membersihkan ruang kerja, mengelap oli yang tumpah, dan sesekali membantu memperbaiki motor ringan. Bayaran yang ia terima tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beberapa baut dan kabel kecil. Sore harinya, ia mencari pekerjaan tambahan di warung kopi, mengantar barang, atau membantu tukang bangunan. Kadang hari-harinya panjang, mulai pukul 6 pagi hingga malam menjelang. Tubuhnya lelah, tangannya lecet, tapi matanya tetap bersinar fokus. Ia menyimpan setiap receh yang didapat, menuliskan pengeluaran, dan merencanakan setiap pembelian suku cadang. Arga juga belajar mengelola keuangan sederhana. Ia menolak membeli makanan mahal atau hiburan yang tidak perlu. Setiap rupiah yang ia simpan adalah langkah menuju mimpinya. Motor yang lebih cepat, teknik yang lebih baik, dan kesempatan untuk mengikuti balapan berikutnya. Pada malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Arga duduk di garasi dengan tangan penuh minyak, merakit motor-motor rongsokan dengan bahan yang ia beli sendiri. Setiap komponen yang ia pasang adalah bukti kerja kerasnya. Bukan hanya kemampuan mekanik, tapi tekad seorang pemuda 20 tahun yang ingin membuktikan bahwa pengangguran dan ejekan lingkungan tidak menentukan masa depannya. Suatu hari, seorang teman lama yang dulu sering mengejeknya menatap Arga dengan kagum. "Kau, sungguh kerja keras, ya?" kata temannya. Arga tersenyum tipis. "Ini baru permulaan," jawabnya. "Aku bekerja bukan untuk dipuji, tapi untuk mimpi yang suatu hari akan nyata." Ini ditutup dengan Arga menatap tumpukan suku cadang yang berhasil ia kumpulkan dari hasil kerja serabutannya. Setiap baut, kabel, dan oli yang ia beli dengan uang hasil keringat sendiri terasa seperti kemenangan kecil. Ia tahu jalan masih panjang, tapi kini ia memiliki satu hal yang tak bisa diambil orang lain, kemandirian dan tekad yang nyata. Modifikasi motor pertama yang sukses. Setelah berminggu-minggu bekerja serabutan, menabung setiap receh, dan menghabiskan malam di garasi, Arga akhirnya memulai tahap paling menegangkan, modifikasi motor pertamanya yang serius. Motor rongsokan yang selama ini menjadi teman setianya akan diubah bukan hanya menjadi motor yang bisa jalan, tapi motor yang memiliki performa menonjol, motor yang mampu menyaingi kendaraan lebih mahal di balapan lokal.
Arga memulai dengan membongkar mesin sepenuhnya. Setiap komponen dicek, dibersihkan, dan diganti jika perlu. Ia menyesuaikan karburator, mengatur timing, dan memodifikasi sistem transmisi dengan hati-hati. Setiap langkah diukur dengan presisi, karena satu kesalahan kecil bisa membuat motor tidak stabil atau bahkan rusak. Malam demi malam, ia bekerja dengan fokus total. Aroma oli dan logam yang panas menjadi aroma kemenangan yang belum ia raih, tapi yang sudah terasa di setiap tetes keringatnya. Ia juga menerapkan trik yang diajarkan mentornya, cara membaca suara mesin, menyeimbangkan tenaga dan kestabilan, serta meningkatkan akselerasi tanpa merusak komponen. Akhirnya, saat fajar menyingsing, motor itu siap diuji. Arga menyalakan mesin dengan napas tertahan. Mesin mengaum berbeda dari sebelumnya, lebih halus, lebih bertenaga, namun stabil. Ia tersenyum lebar, merasakan getaran mesin yang membawa energi dan kepuasan tak terlukiskan. Ini baru permulaan, gumamnya sambil mengelap keringat di dahinya. Tapi ini sudah jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Tes di jalan kosong malam itu menunjukkan hasil yang luar biasa. Motor yang sebelumnya lamban kini melaju dengan akselerasi kuat, mampu melewati tikungan tajam tanpa kehilangan keseimbangan. Arga merasakan kebanggaan yang belum pernah ia alami. Kerja keras, pengorbanan, dan kemandirian akhirnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Tetangga yang biasanya mengejeknya mulai memperhatikan. Motor itu terlihat berbeda, kata salah seorang, setengah kagum, setengah penasaran. Arga hanya tersenyum tipis. Ia tahu, pengakuan itu hanyalah bonus. Yang terpenting adalah keyakinan dirinya sendiri. Ia tahu, motor ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah bukti pertama bahwa mimpinya bisa mulai terwujud. Ini ditutup dengan Arga duduk di bangku garasi, menatap motor modifikasinya yang kini berdiri gagah di sudut. Tangan penuh oli, tubuh lelah, tapi hatinya ringan dan penuh semangat. Ia tahu jalan masih panjang, balapan berikutnya akan menunggu, dan tantangan yang lebih besar akan datang. Tapi untuk pertama kalinya, Arga merasakan kekuatan nyata dari hasil kerja keras dan tekadnya sendiri. Kegagalan di balapan skala kota. Beberapa minggu setelah modifikasi motor pertamanya sukses, Arga memutuskan untuk mengikuti balapan skala kota. Ini adalah ajang yang lebih serius dibanding balapan lokal sebelumnya. Lebih banyak peserta, motor lebih canggih, dan persaingan jauh lebih ketat. Bagi Arga, ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan motor modifikasinya sekaligus mengukur sejauh mana ia berkembang sebagai pembalap. Di garis start, Arga menatap lawan-lawannya. Motor mereka mengkilap, mesin mengaum lebih berat, dan pembalapnya tampak percaya diri. Beberapa menatap motor rongsokan Arga dengan nada sinis. Lihat tuh, masih sama seperti yang terakhir. Salah satu pembalap mengejek. Motor rongsokan mau tanding sama kami. Arga menelan ejekan itu. Kali ini, rasa malu atau takut tidak muncul. Yang ada hanyalah fokus total pada lintasan dan mesin di bawah tangannya. Ia menyalakan motor, merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Lebih stabil, lebih bertenaga. Ia tahu, hasil kerja kerasnya di garasi membawa motor ini ke tahap yang lebih baik. Tapi apakah itu cukup untuk mengalahkan para profesional muda ini? Saat balapan dimulai, adrenalin Arga memuncak. Ia mencoba menyalip beberapa peserta di tikungan pertama, tapi motor lain lebih ringan dan lebih responsif. Arga kehilangan kecepatan di beberapa sudut, dan beberapa kali hampir tergelincir saat mencoba menyesuaikan akselerasi. Akhirnya, ia finish jauh di belakang. Kekalahan pahit itu terasa berat, menimbulkan rasa frustrasi dan sedikit kecewa. Ia menyadari bahwa motor modifikasinya, meskipun lebih baik dari sebelumnya, masih kalah dalam hal akselerasi, handling, dan pengalaman pembalap lain. Suara ejekan penonton terdengar lagi di telinganya, menambah rasa sakitnya. Namun, di tengah kekecewaan itu, muncul kesadaran baru. Arga menatap motor rongsokannya,
lalu menyeka keringat dan oli di wajahnya. Ia mulai mencatat setiap kesalahan, titik-titik tikungan yang sulit, tenaga motor yang kurang optimal, cara mengambil garis lintasan, dan strategi mengatur kecepatan. Kekalahan ini bukan akhir, tapi pelajaran berharga. Mentornya kemudian menepuk bahu Arga, berkata dengan tenang namun tegas, "Kau kalah hari ini, tapi ingat, anak muda, balapan bukan hanya soal menang. Ini soal belajar dari kesalahan, mengasah keterampilan, dan memperbaiki strategi. Hari ini, kau tahu kelemahanmu. Besok, kau perbaiki. Dan suatu hari, mereka yang mengejek akan terdiam melihatmu menang." Arga tersenyum tipis, merasakan dorongan baru di dalam diri. Kekalahan ini tidak mematahkan semangatnya. Justru, ia menjadi bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Ia tahu, untuk menjadi yang terbaik, ia harus belajar dari pengalaman, bukan hanya mengandalkan motor atau bakat semata. Ini ditutup dengan Arga kembali ke garasi malam itu. Ia membuka motor rongsokannya, memeriksa setiap komponen, dan menulis catatan strategi baru. Mesin itu mengaum pelan di garasi yang sunyi, seolah memberi semangat. Kegagalan hanyalah awal dari kemenangan yang lebih besar. Tekad yang semakin kuat. Kekalahan di balapan skala kota meninggalkan rasa pahit, tapi juga membuka mata Arga. Ia menyadari bahwa bakat dan motor modifikasinya saja tidak cukup. Dibutuhkan pemahaman teknik mesin yang lebih mendalam, strategi balap yang matang, dan disiplin yang tak tergoyahkan. Kekalahan itu bukan tanda kegagalan, melainkan panggilan untuk menjadi lebih baik. Setelah balapan, Arga menghabiskan berjam-jam di garasi, menelaah setiap komponen motor rongsokannya. Ia mulai belajar prinsip mesin lebih dalam, aliran bahan bakar, tekanan kompresi, sistem transmisi, dan keseimbangan suspensi. Setiap baut, setiap kabel, setiap setelan karburator dianalisis dengan teliti. Ia mencatat, mencoba, gagal, lalu memperbaiki lagi. Mentornya muncul beberapa kali, mengajarkan Arga tentang strategi balap, bagaimana memilih garis terbaik di tikungan, kapan harus menambah kecepatan, bagaimana membaca lawan, dan pentingnya keseimbangan antara akselerasi dan stabilitas. Arga menyerap setiap ilmu itu seperti spons yang haus air. Ia tahu, balapan bukan hanya soal motor tercepat, tapi juga kepala dingin, perhitungan yang tepat, dan refleks yang terasah. Semakin ia belajar, tekadnya semakin kuat. Setiap ejekan teman, hinaan tetangga, dan kritik ayah menjadi motivasi. Ia berlatih lebih lama, menyusun rencana modifikasi lebih kompleks, dan menguji strategi baru di lintasan kosong malam hari. Mesin yang awalnya sederhana kini terasa seperti perpanjangan dari dirinya. Ia tahu suara dan getarannya. Ia tahu kapan harus menambah tenaga, kapan harus menahan. Arga juga mulai mengamati balapan tingkat kota lainnya. Ia mencatat cara pembalap profesional mengendalikan motor, bagaimana mereka membaca tikungan, dan strategi apa yang mereka gunakan untuk menyalip lawan. Setiap catatan menjadi pelajaran yang akan ia praktikkan di lintasan berikutnya. Malam itu, setelah jam-jam belajar dan mencoba, Arga duduk di bangku garasinya. Motor rongsokannya berdiri gagah di depan, oli di tangan dan wajahnya, tapi matanya berbinar. Kekalahan itu bukan akhir, gumamnya. Ini justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku akan menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri. Ini ditutup dengan Arga menyalakan motor dan mendengar raungan mesin yang kini lebih mantap dan stabil. Setiap getaran terasa seperti janji. Janji bahwa kerja keras, ketekunan, dan tekad yang semakin kuat akan membawa dirinya menuju kemenangan. Keluarga. Seiring berjalannya waktu, motor rongsokan Arga semakin canggih. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di garasi, menyesuaikan mesin, memodifikasi karburator, dan mempersiapkan strategi balap. Tapi di mata ayahnya, semuanya terlihat sia-sia. Suatu sore,
Saat Arga baru saja pulang dari bengkel kecil mentornya, ayahnya menunggu di ruang tamu dengan wajah tegang. "Arga," serunya. Nada marah menyelimuti rumah kontrakan sempit itu. "Aku sudah bilang, sampai kapan kau mau buang-buang waktu dan uang dengan motor-motor itu? Kau tahu berapa banyak uang yang kau habiskan hanya untuk besi tua? Dan kau masih saja gagal di balapan kota kemarin." Arga menatap ayahnya. Wajahnya tegang tapi tetap tenang. "Aku tahu, Pak, tapi ini bukan sekadar bermain-main. Aku sedang belajar, sedang membangun sesuatu. Aku ingin membuktikan, aku bisa sukses dengan caraku sendiri." Ayahnya menggeleng, suaranya meninggi. "Belajar? Membuktikan? Kau masih pengangguran, 20 tahun, dan kau menghabiskan semua waktumu di garasi. Dunia ini tidak peduli dengan passion atau mimpi. Orang-orang yang realistis sudah punya pekerjaan tetap, masa depan yang jelas, bukan mengutak-atik motor rongsokan." Kata-kata itu seperti duri di hati Arga. Ia merasakan kemarahan, frustrasi, dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Tapi di balik semua itu, muncul sesuatu yang lebih kuat, tekad. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara tegas. "Pak, aku tidak punya pekerjaan tetap, tapi aku punya tujuan. Aku tahu jalan ini sulit, dan mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Tapi aku tidak ingin hanya mengikuti arus. Aku ingin membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan mimpi bisa mengubah hidup. Suatu hari, Bapak akan melihat itu." Ayahnya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tahu Arga keras kepala, dan mungkin tekadnya memang luar biasa. Tapi sebagai seorang ayah, kekhawatirannya tetap ada. Takut anaknya kecewa, takut uang yang sedikit habis sia-sia, takut dunia menolaknya. Konflik itu tidak selesai malam itu. Arga tetap kembali ke garasinya. Tangan penuh oli, hati penuh tekad. Suara mesin yang menyala menjadi penghiburannya. Pengingat bahwa jalan yang ia pilih memang sulit, tapi juga nyata. Setiap ejekan, setiap kemarahan, dan setiap kritik dari orang-orang di sekitarnya justru menjadi bahan bakar semangatnya. Ini ditutup dengan Arga menatap motor rongsokannya malam itu. Tangan dingin tapi hati hangat dengan tekad yang membara. "Mereka mungkin tidak mengerti sekarang," gumamnya. "Tapi suatu hari, semua yang meragukan akan melihat hasil kerja kerasku. Suatu hari, mereka akan bangga." Pertemanan baru. Beberapa minggu setelah ketegangan dengan ayahnya, Arga mulai merasakan tekanan dari dunia luar yang lebih ringan saat ia bertemu dengan seseorang yang memahami passionnya. Suatu sore, saat sedang mencari suku cadang di pasar loak, ia bertemu dengan seorang pemuda seumuran, bernama Dito, yang juga tertarik pada dunia motor dan balap. Dito tidak seperti teman lama Arga yang sering mengejeknya. Ia menatap Arga dengan rasa kagum dan penasaran. "Kau yang sering kubaca di forum motor? Motor rongsokan yang dimodifikasi sendiri?" tanya Dito. Arga mengangguk, sedikit gugup tapi tersenyum. Sejak pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu di bengkel dan garasi Arga. Dito membawa ide-ide baru, tips, dan semangat yang menular. Ia bukan hanya teman ngobrol, tapi juga rekan eksperimen. Mereka mencoba modifikasi bersama, membahas strategi balap, dan saling menantang untuk menemukan teknik terbaik. Dukungan Dito membuat Arga merasa tidak sendirian. Selama ini, ejekan, hinaan, dan kritik keluarga membuatnya merasa dunia menentangnya. Kini, dengan teman yang memahami passionnya, ia mulai melihat bahwa kerja kerasnya dihargai, setidaknya oleh seseorang yang sejalan dengannya. Mereka juga mulai mengikuti balapan kecil bersama-sama, saling memberi motivasi ketika motor Arga atau motor teman lain gagal. Dito sering berkata, "Jangan dengarkan orang yang meremehkanmu. Aku lihat kerja kerasmu, dan aku yakin suatu hari kau akan jadi juara." Persahabatan ini tidak hanya membawa Arga ke tingkat motivasi baru, tapi juga memberinya perspektif. Mimpi tidak harus dijalani sendiri. Dukungan orang lain,
Teman yang memahami passion bisa membuat perjalanan lebih ringan dan menyenangkan. Ini ditutup dengan Arga dan Dito duduk di garasi malam itu. Motor-motor rongsokan di sekitar mereka. Lampu bohlam menerangi wajah-wajah yang lelah tapi penuh semangat. Arga tersenyum pada sahabat barunya, merasa lebih yakin dari sebelumnya. Aku tidak sendiri, pikirnya. Dan dengan teman seperti Dito, mimpiku semakin nyata. Kemenangan balapan lokal. Setelah bekerja keras berbulan-bulan, belajar teknik mesin, strategi balap, dan menyesuaikan motor rongsokan hasil modifikasinya, Arga merasa siap untuk balapan lokal berikutnya. Kali ini, ia bukan sekadar ikut serta, tapi datang dengan tekad untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya. Bersama sahabat barunya, Dito, ia mempersiapkan motor dengan lebih matang. Semua setelan diperiksa, strategi balap direncanakan, dan setiap komponen diuji malam-malam di garasi. Di garis start, Arga menatap lawan-lawannya dengan tenang. Motor-motor baru dan pembalap berpengalaman tampak menakutkan bagi sebagian orang, tapi bagi Arga, semua itu hanyalah tantangan yang harus dilalui. Ia merasakan detak jantungnya stabil, adrenalin ada, tapi fokus lebih besar. Saat balapan dimulai, motor rongsok modifikasi Arga melaju dengan presisi yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Tikungan yang dulu membuatnya kehilangan kecepatan kini dilibas dengan mulus. Dito yang menonton dari pinggir lintasan berteriak memberi semangat. Ayo, Arga, kamu bisa. Perlahan, Arga menyalip satu persatu lawan. Setiap kali motor melesat di lintasan, ia merasakan perpaduan sempurna antara teknik yang dipelajarinya, setelan motor yang matang, dan insting balap yang terbentuk dari pengalaman. Akhirnya, garis finish terlihat. Dengan napas tertahan, Arga menekan akselerasi terakhir. Motor rongsok itu melesat melewati garis finish. Arga menang. Kerumunan penonton bersorak, dan beberapa peserta sebelumnya yang mengejeknya hanya bisa terdiam. Di pinggir lintasan, Dito melompat girang, memberi tos pada Arga. Mentor mekanik tua yang diam-diam menonton dari jauh tersenyum puas. Semua kerja keras, kegagalan, dan hinaan dari lingkungan akhirnya membuahkan hasil. Kemenangan ini bukan sekadar prestasi balap. Ini adalah pengakuan pertama Arga dari komunitas balap kota. Ia mulai dikenal sebagai pembalap yang ulet, kreatif, dan penuh tekad. Banyak orang mulai mendekat, ingin belajar tentang motor yang dimodifikasi sendiri, dan menanyakan tips balapnya. Ini ditutup dengan Arga berdiri di garasi malam itu. Motor rongsoknya bersih dan siap digunakan lagi. Tangan penuh oli, wajah lelah, tapi matanya bersinar penuh kebanggaan. Ia tersenyum, menyadari bahwa langkah pertama menuju impian besarnya sudah dimulai. Dunia mulai melihat bakatnya, dan ini baru permulaan. Pilihan sulit. Beberapa minggu setelah kemenangan balapan lokal, Arga mulai merasakan perubahan. Namanya perlahan dikenal di komunitas balap, dan beberapa orang mulai menawarkan peluang kecil, bantuan suku cadang, pekerjaan part-time sebagai mekanik, bahkan tawaran untuk ikut balapan lebih serius dengan dukungan minimal. Namun, di balik semua itu, muncul dilema besar. Ayahnya menekan keras. Arga, pikirkan masa depanmu. Kau bisa mencari pekerjaan tetap, dapat gaji bulanan, tidak perlu khawatir tentang uang suku cadang atau balapan. Hidupmu akan lebih stabil. Di sisi lain, dunia balap memanggilnya. Setiap kemenangan membawa peluang lebih besar. Setiap modifikasi memberi pengalaman yang tak bisa didapat dari pekerjaan biasa. Arga tahu, jika ia menunda, kesempatan itu bisa hilang. Malam itu, Arga duduk di garasi, menatap motor rongsoknya yang kini terlihat gagah. Tangannya penuh oli. Matanya lelah tapi mata hatinya gelisah. Ia menutup mata dan membayangkan dua jalan. Satu jalan aman, pekerjaan tetap, gaji stabil, hidup tenang. Tapi impian balap mungkin hanya menjadi hobi sampingan. Dua jalan berisiko, mendedikasikan hidup pada balap, menghadapi kemungkinan gagal,
kesulitan finansial, dan ejekan orang lain, tapi memiliki peluang nyata untuk meraih mimpi besarnya. Arga menghela napas panjang. Ia ingat semua perjuangan, hinaan teman, kritik ayah, malam-malam panjang di garasi, kegagalan di balapan kota, dan kerja kerasnya untuk memodifikasi motor. Semua itu bukan sekadar cerita. Itu adalah bukti bahwa ia mampu melewati rintangan yang dianggap mustahil. Dengan hati mantap, Arga memutuskan, "Aku tidak akan memilih jalan mudah," gumamnya. "Jika aku ingin membuktikan sesuatu, aku harus mengambil risiko. Aku memilih balap, karena ini mimpiku, dan aku siap bekerja lebih keras untuk itu." Keputusan itu tidak mudah. Ayahnya marah, beberapa teman skeptis, tapi Arga merasa lega di dalam hatinya. Ia tahu jalan ini sulit, tapi kini setiap langkah yang ia ambil akan menuju mimpi yang nyata, bukan sekadar kenyamanan sementara. Ini ditutup dengan Arga menyalakan motor rongsoknya di garasi malam itu. Suara mesin mengaum seolah memberi semangat. Jalan yang sulit adalah jalan yang tepat, dan ia siap menghadapi semua konsekuensi untuk mengejar impiannya. Mentor profesional. Setelah memutuskan untuk mengejar jalan balap penuh risiko, Arga menyadari satu hal. Untuk bersaing di level profesional, ia tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman garasi dan mentor lama. Ia butuh bimbingan seorang ahli yang benar-benar mengerti teknik mesin dan strategi balap tingkat tinggi. Suatu hari, saat mengikuti salah satu komunitas balap kota, Arga bertemu seorang mekanik senior yang terkenal di kalangan pembalap profesional, Pak Surya. Wajahnya tegas, berpengalaman, dan setiap gerakan tangannya menunjukkan ketelitian dan keahlian bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai guru teknik mesin yang mampu mengubah motor biasa menjadi mesin balap luar biasa. Arga mendekat dengan hati berdebar, memperkenalkan diri, dan menceritakan perjalanan singkatnya, motor rongsokan, balapan lokal, dan tekadnya untuk menjadi profesional. Pak Surya menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Kau punya semangat, anak muda, tapi semangat saja tidak cukup. Jika ingin serius, kau harus belajar prinsip mesin profesional, aerodinamika, setelan suspensi yang tepat, dan cara membaca lintasan seperti seorang pembalap sejati," ujar Pak Surya. Arga mengangguk, penuh antusiasme. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Mulai saat itu, ia menjadi murid Pak Surya. Setiap sore, ia belajar teknik mesin tingkat tinggi, bagaimana menyesuaikan kompresi untuk performa maksimal, mengatur rasio gigi untuk lintasan yang berbeda, memperhitungkan berat dan keseimbangan motor, hingga trik menjaga motor tetap stabil di kecepatan tinggi. Tak hanya itu, Pak Surya juga mengajarkan strategi balap profesional, kapan harus menyalip lawan, membaca perilaku pembalap lain, dan mengatur stamina tubuh agar tetap optimal selama balapan panjang. Arga menyerap semua ilmu itu dengan semangat luar biasa. Ia tahu, ini bukan sekadar pelajaran, tapi fondasi untuk mimpinya menjadi pembalap overpower yang diakui dunia. Malam-malamnya, Arga kembali ke garasi sendiri. Ia menerapkan teknik yang dipelajari, memodifikasi motor rongsokan lebih presisi, dan merasakan perbedaannya. Motor kini lebih cepat, lebih stabil, dan lebih responsif. Setiap uji coba membawa sensasi baru, seperti motor itu hidup bersamanya. Ini ditutup dengan Arga menatap motor modifikasinya yang kini berdiri gagah. Suara mesin yang mengaum malam itu terasa seperti janji. Jalan menuju dunia profesional memang berat, tapi dengan mentor yang tepat, tekad, dan kerja keras, ia mulai merasakan bahwa mimpinya bisa menjadi nyata. Motor overpower pertama. Setelah berbulan-bulan belajar dari mentor profesional, Arga akhirnya sampai pada tahap paling menegangkan, menciptakan motor overpower pertamanya. Motor ini bukan sekadar rongsokan yang dimodifikasi lagi, tapi mesin yang siap menantang pembalap profesional, motor mahal, dan sirkuit yang lebih menuntut. Setiap komponen diperiksa dengan detail, kompresi disesuaikan untuk akselerasi maksimal, rasio gigi diatur untuk kecepatan optimal, suspensi disetel untuk tikungan tajam,
dan mesin ditun agar stabil di kecepatan tinggi. Pak Surya, mentornya, terus mengawasi setiap langkah, memberi saran presisi yang membuat Arga semakin percaya diri. Prosesnya melelahkan. Malam demi malam Arga di garasi, tangan penuh oli, tubuh letih, tapi matanya bersinar. Ia tidak lagi memodifikasi motor sebagai hobi, tapi sebagai proyek profesional, dengan tujuan nyata, membuktikan bahwa motor yang lahir dari rongsokan bisa bersaing dengan yang terbaik. Akhirnya, motor itu selesai. Arga menyalakannya untuk pertama kali di lintasan uji kosong. Mesin mengaum lebih bertenaga daripada sebelumnya, responsif, dan stabil bahkan di kecepatan tinggi. Getaran mesin terasa seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Motor dan pembalap menjadi satu. Ia tersenyum puas, merasakan kepuasan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Motor yang dulu diremehkan kini menjadi simbol dari kerja keras, tekad, dan semua pengalaman pahit yang ia alami. Hinaan teman, kritik ayah, kekalahan balapan, dan malam-malam panjang belajar. Ini bukan sekadar motor, gumam Arga sambil mengelap keringat di dahinya. Ini bukti bahwa aku bisa melakukan apa yang orang lain anggap mustahil. Dan ini baru permulaan. Ini ditutup dengan Arga berdiri di pinggir lintasan malam itu, menatap motor overpower pertamanya. Lampu bohlam garasi memantul di bodi motor yang kini bersinar, seolah memberi semangat. Jalan menuju balapan tingkat profesional menunggu, dan Arga sudah siap menghadapi tantangan berikutnya. Kemenangan mengejutkan. Debut Arga di balapan nasional akhirnya tiba. Lintasan penuh dengan pembalap profesional, motor-motor canggih, dan penonton yang menunggu pertunjukan adrenalin. Bagi Arga, ini adalah ujian sesungguhnya. Apakah semua kerja keras, modifikasi motor rongsokan menjadi overpower, dan latihan intensif bisa membuahkan hasil nyata di dunia yang keras ini? Di garis start, ia menatap lawan-lawannya. Mereka tanpa percaya diri, motor mereka bersuara berat dan stabil, sementara motor Arga, meski hasil rongsokan, kini siap menantang. Beberapa pembalap menatapnya sinis, menyangka motor itu akan kalah di lap pertama. Saat balapan dimulai, motor Arga meluncur dengan presisi tinggi. Tikungan yang menakutkan bagi banyak pembalap mampu ia lalui dengan mulus. Hasil latihan intensif dan strategi yang dipelajari dari Pak Surya. Lap demi lap, Arga mulai menyalip satu persatu pembalap yang lebih berpengalaman, membuat penonton terkejut. Di lap terakhir, ia berada di posisi kedua, hanya beberapa meter dari pembalap juara bertahan. Dengan fokus total dan ketenangan luar biasa, Arga menunggu momen yang tepat. Saat garis lurus terakhir, ia menekan akselerasi maksimal. Motor rongsok yang kini menjadi mesin overpower itu melesat, menyalip lawan di detik-detik terakhir. Kemenangan itu mengejutkan semua orang. Penonton bersorak, lawan-lawannya terdiam, dan para komentator hampir tidak percaya dengan performa motor dan skill Arga. Ini bukan sekadar kemenangan fisik, tapi kemenangan dari tekad, kerja keras, dan ketekunan yang selama ini dianggap remeh. Di pinggir lintasan, Dito melompat girang, mentor Pak Surya tersenyum bangga, dan Arga hanya menunduk sebentar, tersenyum puas. Semua ejekan, hinaan, dan rintangan yang ia hadapi kini terasa manis, buah dari semua perjuangan yang tak kenal lelah. Ini ditutup dengan Arga berdiri di podium, motor overpower pertamanya di sampingnya. Tangannya mengepal, wajahnya bersinar, dan dalam hati ia tahu, ini baru awal dari perjalanan menjadi pembalap kelas dunia. Dunia mulai melihatnya, dan Arga tahu, mimpi besarnya kini bukan lagi sekadar angan. Perhatian media. Kemenangan mengejutkan Arga di balapan nasional tidak hanya membuat komunitas balap tercengang, tetapi juga menarik perhatian media lokal. Hari-hari berikutnya, reporter mulai berdatangan di garasi Arga, merekam motor overpower pertamanya, dan menanyakan cerita di balik setiap modifikasi. Arga awalnya merasa canggung. Ia terbiasa bekerja sendiri di garasi, jauh dari sorotan publik. Tapi ketika melihat antusiasme orang-orang,
Dari anak muda yang menatapnya dengan kagum hingga para pembalap profesional yang ingin belajar darinya, Arga mulai merasakan arti dari pengaruhnya. Seorang jurnalis menulis artikel dengan judul, "Dari motor rongsokan ke podium nasional, kisah inspiratif Arga." Dalam artikel itu, dijelaskan bagaimana Arga yang dianggap pengangguran dan diremehkan lingkungan, berhasil membuktikan diri melalui tekad, kerja keras, dan kreativitasnya dalam memodifikasi motor. Tak lama kemudian, kisahnya mulai viral di media sosial. Video Arga menyalip pembalap juara bertahan di balapan nasional mendapat ribuan like dan komentar. Banyak yang terinspirasi oleh perjuangan dan semangat pantang menyerahnya. Anak-anak muda mulai berdatangan ke garasi, ingin belajar, melihat motor yang dulu hanyalah rongsokan, kini menjadi mesin balap profesional. Sorotan media membawa perubahan signifikan. Tawaran sponsor kecil mulai datang, undangan ke balapan lain semakin banyak, dan reputasi Arga mulai menanjak. Namun, yang paling penting bagi Arga bukanlah popularitas atau uang, melainkan pengakuan atas kerja keras dan perjuangan yang selama ini diremehkan. Di garasi malam itu, Arga duduk memandangi motor overpower pertamanya. Tangannya penuh oli, wajahnya lelah, tapi matanya bersinar. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang dari ejekan, hinaan, dan kegagalan kini mulai membuahkan hasil. Dunia mulai melihatnya, dan setiap sorakan, setiap pujian, adalah pengingat bahwa mimpi yang dikejar dengan sepenuh hati memang layak diwujudkan. Ini ditutup dengan Arga menyalakan motor, mendengar raungan mesinnya yang bertenaga, dan berpikir, ini baru awal. Masih banyak tantangan menunggu, tapi kini aku tahu, tidak ada yang mustahil jika kerja keras dan tekad menjadi teman sejati. Kontrak balap nasional. Beberapa minggu setelah kisahnya viral di media lokal, Arga menerima pesan yang mengubah arah hidupnya. Sebuah tim balap nasional, tim profesional yang memiliki reputasi di kancah balap Indonesia, menawarkan kontrak balap pertamanya. Tawaran itu mencakup dukungan motor profesional, akses suku cadang terbaik, pelatihan tambahan, dan bayaran tetap setiap balapan. Arga duduk di garasi, menatap motor rongsokan yang kini menjadi simbol perjuangannya. Tangannya masih penuh oli dari sesi latihan terakhir, tetapi hatinya berdebar. Tawaran ini adalah kesempatan emas, impian yang selama ini ia kejar dengan kerja keras, kegagalan, dan ejekan orang lain kini berada dalam jangkauannya. Namun, ada dilema lain. Kontrak ini berarti ia harus meninggalkan sebagian besar garasi sendiri, meninggalkan sebagian kebebasan modifikasinya, dan sepenuhnya fokus pada balap profesional. Itu juga berarti risiko tinggi. Jika gagal, reputasinya bisa hancur, dan semua kerja keras sebelumnya bisa dipandang sia-sia. Di malam hari, Arga berbicara dengan Dito dan mentor Pak Surya. Mereka memberi nasihat bijak. Kau sudah bekerja keras untuk sampai di sini, kata Pak Surya. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Ambil, tapi tetap jaga karakter dan cara kerjamu. Dito menimpali dengan semangat. Ini saatnya menunjukkan dunia siapa Arga sebenarnya. Aku yakin kau bisa. Dengan napas panjang dan tekad bulat, Arga menandatangani kontrak. Ia tahu jalan ini tidak mudah. Tapi kesempatan untuk masuk ke kancah balap profesional adalah langkah besar yang tak bisa ia lewatkan. Ini ditutup dengan Arga menatap motor rongsok yang dulu ia banggakan. Kini ia siap naik level. Motor itu adalah saksi dari perjalanan panjangnya, dari ejekan, hinaan, kegagalan, hingga kemenangan, dan kini Arga siap menghadapi dunia profesional dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Persaingan sengit. Setelah menandatangani kontrak balap nasional, Arga kini menghadapi realitas baru. Persaingan sengit dengan pembalap profesional yang berpengalaman bertahun-tahun. Lintasan nasional bukan lagi arena lokal atau kota. Di sini, setiap pembalap memiliki teknik sempurna, strategi matang, dan motor yang ditun dengan presisi profesional. Pada balapan pertamanya dengan tim baru, Arga merasakan ketegangan luar biasa.
Lawan-lawannya menatapnya dengan mata tajam. Seorang pemula yang baru masuk tim, tapi namanya sudah mulai terdengar dari kemenangan viral sebelumnya. Beberapa pembalap mencoba memanfaatkan pengalaman mereka untuk menekan Arga, memotong jalur, atau menyalip secara agresif. Di lap-lap awal, Arga sempat kehilangan posisi. Motor overpowernya belum sepenuhnya terbiasa dengan setelan tim, dan refleksnya harus menyesuaikan dengan tekanan baru. Ia hampir tergelincir di tikungan tajam pertama, dan untuk sesaat rasa cemas menghampiri. Namun, pengalaman sebelumnya, balapan lokal, kegagalan kota, latihan intensif dengan mentor profesional, memberi Arga ketenangan. Ia mulai membaca gerakan lawan, memperkirakan tikungan, dan menyesuaikan akselerasi motor. Ia belajar bahwa balapan profesional bukan hanya soal kecepatan, tapi strategi, kesabaran, dan ketenangan di bawah tekanan. Lap demi lap, Arga mulai menyalip beberapa pembalap senior. Setiap manuver diukur dengan tepat. Setiap akselerasi dihitung dengan strategi matang. Penonton di tribun bersorak. Beberapa komentator tercengang melihat pemula ini mampu menahan tekanan pembalap profesional. Walau akhirnya ia tidak menang di balapan pertamanya, Arga finish di posisi 5 besar. Prestasi luar biasa untuk seorang pemula. Ia menyadari bahwa lawan-lawan ini bukan musuh yang bisa dihadapi dengan kekuatan motor saja. Mereka adalah guru hidup yang mengajarkan kecepatan, disiplin, dan strategi. Ini ditutup dengan Arga duduk di garasi malam itu, menatap motor overpowernya. Tangan penuh oli, wajah letih, tapi matanya bersinar. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa persaingan sengit bukan untuk membuatnya menyerah, tapi untuk membuatnya lebih kuat. Ia siap untuk latihan berikutnya, menyerap setiap pelajaran, dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi pembalap profesional yang diakui dunia. Kerusakan motor di tengah balapan. Balapan nasional berikutnya membawa tantangan yang jauh lebih berat. Lintasan lebih panjang, tikungan lebih tajam, dan tekanan dari lawan-lawannya semakin tinggi. Arga, kini lebih berpengalaman, merasa siap. Motor overpowernya sudah disetel dengan teliti, strategi tim sudah matang, dan adrenalinnya siap meledak di lintasan. Namun, takdir memberikan ujian baru. Saat memasuki lap ketiga, motor Arga mulai menunjukkan gejala aneh. Suara mesin tidak stabil, akselerasi melambat, dan getaran tak biasa membuatnya sulit mengendalikan motor di tikungan. Jantung Arga berdegup kencang. Di pinggir lintasan, tim dan penonton menyadari ada masalah. Beberapa pembalap profesional menyalipnya dengan mudah. Arga merasakan frustrasi dan rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hatinya berkata untuk berhenti, mundur, atau menyerah. Tapi pengalaman dan tekad yang telah ia bangun selama bertahun-tahun menahannya. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan mulai mengingat semua pelajaran dari mentor profesionalnya. Membaca mesin, menyesuaikan tenaga di tikungan, menjaga keseimbangan, dan tetap fokus di bawah tekanan. Dengan hati-hati, ia menyesuaikan akselerasi dan rasio gigi, menggunakan teknik yang ia pelajari untuk menjaga motor tetap berjalan meski tidak optimal. Lap demi lap terasa seperti perjuangan hidup. Oli, getaran, dan bunyi mesin yang tidak normal menjadi pengingat bahwa balapan profesional bukan hanya soal kemenangan, tapi soal ketahanan mental. Arga menyalip beberapa lawan di beberapa tikungan dengan teknik yang presisi, meski motor tidak berada dalam kondisi terbaik. Akhirnya, ia berhasil menyelesaikan balapan, bukan di podium, tapi selamat dan selesai. Semua orang di timnya tercengang melihat ketangguhan Arga, termasuk mentor Pak Surya. Arga duduk di garasi malam itu, tangan gemetar karena kelelahan, tapi hatinya lega. Ia sadar bahwa ujian ini hampir membuatnya menyerah, tapi juga membuktikan satu hal, mental yang kuat bisa melampaui mesin yang rusak. Ini ditutup dengan Arga menatap motor yang kini diam, menyadari bahwa setiap kegagalan atau kerusakan bukan akhir dari perjalanan. Justru, itu adalah pelajaran berharga yang membuatnya lebih siap menghadapi tantangan berikutnya di dunia balap profesional.
bangkit dengan strategi baru. Setelah balapan yang hampir membuatnya menyerah karena kerusakan motor, Arga menyadari satu hal penting. Kemenangan bukan hanya tentang kecepatan atau tenaga mesin, tapi juga strategi dan persiapan matang. Di garasi malam itu, ia duduk di depan motor overpower-nya. Tangan penuh oli, wajah lelah, tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia menulis catatan, mengingat setiap kesalahan di balapan sebelumnya. Bagian mana yang membuat mesin stres, tikungan yang sulit, dan strategi lawan yang membuatnya tertinggal. Dari catatan itu, lahirlah strategi baru. 1. Menyesuaikan setelan mesin untuk performa optimal di tikungan kritis. 2. Mengatur tenaga motor agar lebih stabil, mengurangi risiko kerusakan. 3. Memperhitungkan posisi lawan dan memilih jalur yang lebih aman tapi cepat. 4. Menggunakan pengalaman mental. Tetap fokus di bawah tekanan. Jangan panik saat mesin bermasalah. Beberapa hari berikutnya, Arga bersama mentor Pak Surya dan sahabat Dito mulai menguji strategi ini. Setiap uji coba mengajarkan pelajaran baru. Sedikit perubahan pada suspensi membuat motor lebih stabil di tikungan. Sedikit penyesuaian rasio gigi memberikan akselerasi lebih cepat di lintasan lurus. Balapan berikutnya menjadi momen penentuan. Di garis start, Arga mengingat semua pelajaran sebelumnya, dan ia tahu motor kini lebih tangguh, strategi lebih matang, dan mentalnya lebih kuat. Saat lampu hijau menyala, motor melesat dengan presisi. Ia menyalip lawan dengan teknik yang lebih halus, menjaga tenaga motor agar tidak stres, dan membaca gerakan pembalap lain dengan cermat. Lap demi lap, Arga mulai memimpin. Tikungan yang dulu membuatnya hampir tergelincir kini dilibas dengan mulus. Penonton bersorak, timnya bersemangat, dan lawan-lawannya terkejut melihat seorang pemula yang dulu dianggap remeh kini menguasai lintasan. Di lap terakhir, Arga menekan akselerasi maksimal. Motor overpower-nya melesat, melintasi garis finish di posisi pertama. Kemenangan ini bukan hanya karena motor kuat, tapi karena strategi matang, pengalaman dari kegagalan, dan kreativitas yang ia kembangkan sendiri. Ini ditutup dengan Arga berdiri di podium, senyum puas menghiasi wajahnya. Tangannya masih penuh oli, tubuh lelah, tapi hatinya ringan. Ia tahu, kemenangan ini adalah bukti bahwa mental, strategi, dan pengalaman bisa mengalahkan segala rintangan. Dunia balap profesional mulai mengakui keberadaannya, dan Arga merasa lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Balap internasional. Kemenangan demi kemenangan di level nasional membuat nama Arga mulai terdengar di luar negeri. Tawaran untuk mengikuti balap internasional datang dari tim profesional Asia, kesempatan langka yang bisa membawa Arga ke panggung dunia. Di bandara, motor overpower pertamanya dikawal tim teknisi, siap menghadapi lintasan internasional yang menuntut skill dan strategi lebih tinggi. Arga merasakan campuran antara antusiasme, gugup, dan adrenalin yang memuncak. Ia tahu, lawan di sini bukan lagi pembalap nasional, tapi juara-juara dari berbagai negara dengan pengalaman bertahun-tahun. Balapan pertama di lintasan internasional menjadi ujian sesungguhnya. Motor lawan canggih, kecepatan luar biasa, dan pengalaman pembalap yang matang membuat Arga sedikit kewalahan di awal. Ia hampir tertinggal di lap pertama, tapi pengalaman nasional dan strategi matang yang ia kembangkan menolongnya menyesuaikan kecepatan, membaca gerakan lawan, dan menjaga motor tetap optimal. Setiap tikungan terasa lebih menegangkan. Suara mesin motor Arga yang dulu rongsokan kini bertenaga, stabil, dan presisi. Dengan fokus penuh, ia mulai menyalip beberapa pembalap senior satu persatu. Penonton internasional tercengang melihat pemuda Indonesia yang berasal dari motor rongsokan kini menguasai lintasan. Di lap terakhir, Arga menyalip pembalap veteran yang sudah di depan selama beberapa lap. Dengan teknik yang cermat, ia menekan akselerasi maksimal, melesat di garis lurus terakhir, dan menyelesaikan balapan di podium internasional. Posisi ketiga untuk debutnya di kancah dunia. Kemenangan ini membawa sorotan media internasional. Video balapannya viral.
Wawancara dilakukan dalam berbagai bahasa, dan sponsor global mulai mengincarnya. Arga yang dulu dianggap pengangguran kini menjadi inspirasi dunia. Bukti bahwa kerja keras, kreativitas, dan tekad pantang menyerah bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan di level global. Ini ditutup dengan Arga berdiri di pinggir lintasan internasional. Motor overpowernya berdiri gagah di sampingnya. Ia tersenyum, menatap bendera negara lain berkibar, dan berpikir, dari motor rongsokan ke panggung dunia, ini baru permulaan. Rekor motor overpower. Setelah debutnya yang sukses di kancah internasional, Arga semakin fokus pada pengembangan motor overpowernya. Kali ini, tujuannya bukan sekadar menang, tetapi menciptakan rekor baru. Motor ciptaannya harus mampu mengalahkan pesaing global, baik dari segi kecepatan maupun ketahanan di lintasan ekstrim. Bersama mentor Pak Surya dan sahabat Dito, Arga memulai proses pengembangan intensif. Setiap komponen diuji berkali-kali, mesin ditingkatkan performanya tanpa mengorbankan stabilitas, suspensi diatur agar ideal untuk lintasan internasional, dan aerodinamika motor disesuaikan agar lebih gesit di tikungan dan cepat di lintasan lurus. Tak hanya fisik motor, Arga juga mempersiapkan strateginya. Ia menganalisis lintasan, gaya balap lawan, dan kondisi cuaca yang berbeda di setiap negara. Semua data dikumpulkan dan diterapkan dalam uji coba motor. Malam-malam di garasi panjang, tangan penuh oli, matanya lelah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Hari pengujian resmi tiba. Motor overpower Arga diuji melawan motor-motor terbaik dunia. Mesin menyala, getarannya mantap, dan setiap akselerasi terasa presisi. Di lintasan, Arga melesat lebih cepat dari yang pernah dicapai lawan-lawannya. Tikungan yang dulu sulit dilibas oleh pembalap lain kini dilewati dengan stabil. Sorak penonton internasional pecah ketika Arga melintasi garis finish, mencatat rekor kecepatan baru untuk kategori motor overpower. Motor ciptaannya yang lahir dari rongsokan kini resmi diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Arga tersenyum puas, menyadari bahwa semua perjuangan, kegagalan, ejekan, dan malam-malam panjang di garasi membuahkan hasil nyata. Ia bukan hanya pembalap yang sukses, tapi juga inovator yang mampu menciptakan mesin balap yang diakui secara global. Ini ditutup dengan Arga berdiri di podium internasional. Motor overpowernya bersinar di bawah sinar matahari. Ia menatap langit, penuh rasa syukur dan tekad. Dari motor rongsokan ke rekor dunia, ini bukti bahwa kerja keras, kreativitas, dan tekad pantang menyerah memang tidak pernah mengkhianati. Konflik emosional. Kesuksesan Arga di kancah nasional dan internasional membawa pengakuan, popularitas, dan tawaran finansial yang luar biasa. Namun, di balik gemerlap kemenangan dan sorotan media, muncul konflik emosional yang tak mudah diatasi. Ayahnya, yang dulu sering menyepelekan Arga karena hobinya membongkar motor rongsokan, kini mulai menunjukkan kebanggaan, tetapi dengan cara yang rumit. Kadang menyindir, kadang cemas, dan kadang menuntut agar Arga lebih memperhatikan keluarga daripada mengutamakan balap. Ibu dan beberapa anggota keluarga lain juga mengkhawatirkan kesehatannya, waktu yang dihabiskan di lintasan dan garasi, serta tekanan mental yang ia hadapi. Arga duduk di garasi malam itu, menatap motor overpowernya yang kini telah menjadi ikon kesuksesannya. Tangannya penuh oli, wajah lelah, dan hatinya bergumul. Ia mencintai balap, mimpinya, dan semua pencapaian yang diraih, tetapi ia juga merasakan rindu dan tanggung jawab pada keluarga yang mendukungnya sejak awal, meski dengan cara yang keras dan penuh kritik. Dito, sahabat setianya, menepuk bahu Arga. Kau harus ingat, Arga, kesuksesan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan orang-orang yang peduli padamu, kata Dito. Kata-kata itu membuat Arga merenung. Ia sadar, kemenangan global atau rekor motor bukan berarti segalanya jika ia kehilangan hubungan dengan orang-orang yang dicintainya. Arga memutuskan untuk mencari keseimbangan. Ia mulai mengatur jadwal agar tetap bisa latihan intensif, ikut balapan internasional,
namun juga menyempatkan waktu untuk keluarga. Ia mengundang ayahnya untuk menonton balapan secara langsung, menjelaskan setiap strategi, dan menunjukkan bahwa kerja kerasnya bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membanggakan keluarga. Konflik emosional ini tidak selesai dalam semalam. Namun, Arga belajar satu hal penting. Kesuksesan terbaik adalah kesuksesan yang bisa dinikmati bersama orang-orang yang kita cintai. Ia memahami bahwa membangun karir profesional dan menjaga hubungan keluarga memerlukan kompromi, pengorbanan, dan komunikasi yang tulus. Ini ditutup dengan Arga berdiri di balkon rumah, memandangi kota yang terang, motor di garasi bersih dan siap dipakai, dan ayahnya berdiri di sampingnya. Arga tersenyum tipis, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya di podium, tapi juga di hati keluarga yang mendukungnya. Inspirasi bagi pemuda. Kisah Arga yang awalnya hanya seorang pemuda pengangguran dengan hobi membongkar motor rongsokan kini telah menjadi legenda di dunia balap. Media internasional, laporan online, dan media sosial menyorot perjalanan hidupnya, dari ejekan teman dan kritik ayah hingga menjadi pembalap profesional dengan motor overpower yang mencatat rekor dunia. Tak lama kemudian, Arga mulai menerima undangan untuk berbicara di sekolah, universitas, dan komunitas anak muda. Di panggung sederhana maupun konferensi besar, ia berbagi kisah perjuangan, bagaimana kegagalan, ejekan, dan kesulitan finansial justru menjadi bahan bakar semangatnya, serta bagaimana tekad, kerja keras, dan kreativitas bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Para pemuda menatapnya dengan mata berbinar. Banyak dari mereka yang dulu merasa mimpi mereka terlalu kecil, tidak realistis, atau hanya dianggap angan-angan kini merasa termotivasi. Mereka melihat bahwa asal ada fokus, tekad, dan keberanian menghadapi rintangan, kesuksesan bukan lagi impian jauh. Arga juga menekankan pentingnya kesabaran dan belajar dari kegagalan. Jangan takut jatuh, katanya. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap ejekan adalah motivasi, dan setiap jam kerja keras di garasi atau di lapangan adalah investasi untuk masa depanmu. Selain motivasi verbal, Arga mengadakan workshop kecil tentang teknik mesin, modifikasi motor, dan strategi balap, sehingga anak muda tidak hanya terinspirasi, tapi juga memperoleh ilmu praktis yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan hobi dan kemampuan mereka sendiri. Ini ditutup dengan Arga berdiri di depan puluhan pemuda yang menatapnya dengan kagum. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Jika aku bisa membuktikan mimpi seorang pemuda pengangguran dengan motor rongsokan menjadi nyata, mereka juga bisa. Dunia ini penuh peluang bagi mereka yang berani berusaha." Kisah Arga kini bukan hanya tentang balap, tetapi juga tentang harapan, inspirasi, dan semangat pantang menyerah bagi generasi muda. Sponsor dan gaji miliaran. Setelah menorehkan rekor dan dikenal di kancah internasional, Arga mulai menerima tawaran sponsor dari berbagai perusahaan besar, pabrikan motor ternama, brand perlengkapan balap, hingga sponsor global yang melihat potensinya sebagai ikon olahraga dan inovasi. Setiap tawaran membuat Arga tercengang. Ia yang dulu hanya bekerja serabutan untuk membeli suku cadang motor rongsokan kini melihat angka-angka yang tak pernah ia bayangkan. Kontrak sponsor dan bayaran balapnya mencapai miliaran rupiah. Cukup untuk membangun garasi baru, membeli motor canggih, sekaligus membuka peluang bisnis. Namun, Arga tetap rendah hati. Ia mengingat bagaimana ia dulu diremehkan, diabaikan, dan dicemooh karena hobi yang dianggap tidak jelas. Kesuksesan finansial ini bukan sekadar hadiah, tapi bukti bahwa kerja keras dan ketekunan membuahkan hasil nyata. Ia mulai menata hidupnya. Sebagian penghasilan digunakan untuk memperkuat tim balap, membeli suku cadang terbaik, dan mengembangkan motor overpower generasi baru. Sebagian lain disisihkan untuk keluarga yang mendukungnya sejak awal. Arga juga mulai mendukung anak muda berbakat di kota asalnya, memberi mereka kesempatan belajar teknik mesin dan balap profesional, sebagaimana Dito dan ia dulu mendapatkan dukungan dari mentor. Media kembali menyorot Arga, kini bukan hanya sebagai pembalap profesional, tapi juga sebagai sosok sukses secara finansial yang lahir dari kerja keras dan kreativitas.
Banyak orang terinspirasi, terutama mereka yang percaya bahwa kesuksesan finansial hanya bisa dicapai melalui jalan aman atau pendidikan formal. Arga membuktikan bahwa kerja keras, passion, dan inovasi bisa menciptakan peluang besar. Bab ini ditutup dengan Arga menatap motor overpower-nya di garasi baru yang luas. Lampu menyinari bodi motor yang bersih dan gagah. Dengan senyum puas, ia berkata dalam hati, dari motor rongsokan ke kontrak miliaran, semua ini bukan sekadar uang. Ini adalah bukti bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan sepenuh hati memang bisa menjadi kenyataan. Tekanan dunia balap. Kesuksesan Arga secara finansial dan prestasi internasional membawa tekanan baru yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Dunia balap profesional bukan sekadar sorak-sorai podium dan sponsor besar. Di balik gemerlap itu, ada ekspektasi tinggi, rivalitas sengit, dan tekanan mental yang terus menghantui. Setiap balapan internasional kini terasa seperti ujian hidup. Media global menunggu performa Arga. Tim dan sponsor menuntut hasil maksimal. Lawan-lawannya bukan sekadar pembalap profesional, tapi rival kuat yang telah lama menguasai sirkuit dunia. Setiap kesalahan kecil bisa menjadi berita besar, dan setiap kegagalan bisa mempengaruhi reputasi serta kontrak sponsor. Rivalitas sengit muncul dari pembalap veteran yang merasa terganggu dengan keberhasilan pemuda dari Indonesia ini. Mereka menyalip agresif, menghalangi strategi Arga, bahkan mencoba mengintimidasi secara psikologis. Di lintasan, Arga menghadapi tikungan dan kecepatan ekstrim, membuat adrenalin memuncak dan setiap keputusan menjadi soal nyawa. Tekanan mental semakin terasa saat sponsor global menuntut konsistensi, bukan sekadar satu kemenangan, tapi performa stabil di setiap balapan. Arga merasa gelisah. Malam-malam ia tidur dengan pikiran penuh strategi, setelan motor, dan prediksi rival. Bahkan di garasi, tangan gemetar saat menyesuaikan mesin, karena tahu bahwa kesalahan kecil bisa mahal. Namun, pengalaman panjang dan mental yang dibangun sejak awal membantunya bertahan. Arga mengingat semua perjalanan, dari motor rongsokan di garasi, ejekan teman dan kritik ayah, hingga rekor dan kemenangan internasional. Tekanan ini bukan untuk membuatnya menyerah, tapi untuk mengasah fokus, disiplin, dan ketahanan mentalnya. Ini ditutup dengan Arga menatap lintasan di malam hari. Motor overpower-nya siap untuk sesi latihan. Tangannya penuh oli, wajah lelah, tapi matanya tajam. Ia menyadari bahwa dunia balap profesional tidak hanya menuntut kecepatan, tapi juga ketenangan, strategi, dan keberanian menghadapi rivalitas sengit. Tekanan yang ia rasakan sekarang adalah harga dari ambisinya untuk menjadi juara dunia, dan Arga siap membayar harga itu dengan kerja keras dan tekad tak tergoyahkan. Kemenangan dunia pertama. Setelah melewati tekanan dunia balap internasional, rivalitas sengit, dan ekspektasi tinggi dari tim, sponsor, dan penonton global, Arga akhirnya berada di balapan yang paling menentukan. Kejuaraan dunia motor overpower. Lintasan panjang, kondisi ekstrim, dan lawan-lawannya adalah para juara bertahan dari berbagai negara. Di garis start, jantung Arga berdegup kencang. Ia mengingat semua perjalanan hidupnya. Malam-malam di garasi memodifikasi motor rongsokan, ejekan teman, kritik ayah, latihan intensif bersama mentor Pak Surya, hingga kemenangan dan rekor yang telah diraihnya. Semua pengalaman itu menjadi kekuatan mentalnya. Saat lampu hijau menyala, motor overpower Arga melesat. Tikungan tajam, lintasan lurus, dan manuver lawan yang agresif membuat adrenalin memuncak. Ia menghadapi strategi lawan veteran, yang mencoba menekan dan memblok jalurnya. Tapi Arga tetap tenang, menggunakan kombinasi pengalaman, teknik, dan strategi yang telah diasah bertahun-tahun. Lap demi lap, Arga menyalip lawan satu persatu. Ia membaca setiap gerakan, memprediksi akselerasi, dan menahan tekanan psikologis lawan. Di lap terakhir, dengan detik-detik yang menegangkan, ia menyalip juara bertahan di garis lurus terakhir. Motor overpower ciptaannya melesat, menyelesaikan balapan di posisi pertama.
Sorak penonton internasional pecah. Media global menyorot namanya. Motor rongsokan yang kini menjadi mesin overpower profesional mencuri perhatian dunia. Arga berdiri di podium, tangan mengepal, wajah bersinar. Ini bukan sekadar kemenangan, tapi bukti nyata bahwa seorang pemuda yang diremehkan bisa menembus puncak dunia. Di balik gemerlap sorak dan lampu kamera, Arga tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa semua perjuangan, kegagalan, hinaan, kerusakan motor, latihan malam-malam panjang, telah membuahkan hasil. Motor rongsokan yang dulu dianggap tidak berguna kini menjadi simbol ketekunan, kreativitas, dan kerja keras yang tak tergoyahkan. Ini ditutup dengan Arga menatap langit malam setelah upacara penghargaan, motor di sampingnya, dan berpikir, dari motor rongsokan ke puncak dunia, ini adalah bukti bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan sepenuh hati memang bisa menjadi nyata. Rekonsiliasi dengan ayah. Setelah meraih kemenangan dunia pertama dan menjadi simbol keberhasilan di kancah internasional, Arga pulang ke kota asalnya. Garasi kecil yang dulu menjadi saksi perjuangan rongsokan motor kini terasa seperti tempat penuh kenangan, tempat ia belajar, gagal, dan bermimpi. Ayahnya menatap Arga dengan mata yang awalnya sulit terbaca. Beberapa tahun lalu, ia selalu menyepelekan anaknya karena hobi, tidak jelas, dan dianggap pengangguran. Namun kini, Arga pulang dengan motor overpower profesionalnya, piala kemenangan dunia, dan reputasi yang diakui secara global. Perlahan, ayahnya maju, menatap motor dan kemudian Arga. Aku tidak menyangka, katanya, suaranya berat, menahan emosi. Dari motor rongsokan itu, kau berhasil menaklukkan dunia. Aku bangga padamu, Arga. Arga tersenyum. Rasa lega dan haru memenuhi dadanya. Semua ejekan dan pertengkaran masa lalu terasa sirna dalam momen ini. Ia memeluk ayahnya erat, merasakan hangatnya penerimaan yang dulu tidak pernah ia dapatkan. Mereka duduk di garasi, berbicara lama tentang masa lalu, tentang ejekan, kritik, dan mimpi-mimpi yang dulu dianggap mustahil. Ayahnya menceritakan rasa takut dan kekhawatirannya, sementara Arga berbagi perjalanan panjang dari motor rongsokan hingga podium dunia. Momen rekonsiliasi ini bukan sekadar kebanggaan, tapi penyembuhan emosional. Arga menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kemenangan di lintasan, tapi juga tentang menyatukan kembali hubungan yang sempat renggang. Ayahnya kini menjadi pendukung terbesar, bukan pengkritik, dan Arga merasa lengkap. Ini ditutup dengan Arga dan ayahnya berdiri di garasi, menatap motor overpower yang dulu rongsokan, kini simbol perjuangan, kerja keras, dan kebanggaan keluarga. Arga tersenyum dalam hati. Mimpi yang diperjuangkan tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga menyembuhkan hubungan yang lama terluka. Menginspirasi generasi baru. Setelah menaklukkan dunia balap, meraih rekor, dan meneguhkan posisinya sebagai juara internasional, Arga menyadari satu hal penting, kesuksesan sejati adalah memberi dampak bagi orang lain. Ia ingin anak-anak muda yang dulu hanya bermimpi seperti dirinya memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengejar impian mereka. Dengan sebagian penghasilannya, Arga membuka akademi balap dan bengkel profesional di kota asalnya. Akademi ini bukan sekadar tempat latihan balap, tapi juga pusat pembelajaran teknik mesin, modifikasi motor, dan strategi balap. Anak-anak muda yang tertarik dengan dunia otomotif kini memiliki tempat untuk belajar dari seorang pembalap yang pernah berada di posisi mereka, dari nol, di garasi sederhana. Arga sendiri sering turun tangan langsung. Ia mengajarkan mereka teknik mengatur mesin, cara membaca lintasan, dan bahkan filosofi ketekunan yang selama ini membawanya dari motor rongsokan ke podium dunia. Ia menekankan bahwa kegagalan bukan akhir, ejekan bukan alasan untuk menyerah, dan mimpi hanya terbatas jika kita menyerah pada ketakutan sendiri. Selain akademi, Arga juga menyelenggarakan workshop motivasi untuk anak-anak muda dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak mampu membeli motor atau peralatan balap.
Ia percaya bahwa bakat dan semangat pantang menyerah harus diberi kesempatan, tidak peduli kondisi ekonomi. Hari pertama akademi dibuka, puluhan anak muda datang dengan mata berbinar. Mereka mendengarkan kisah Arga dengan kagum, belajar teknik motor, mencoba balapan mini, dan mendapatkan dorongan moral yang kuat. Bagi Arga, melihat mereka bersemangat adalah kepuasan yang tak kalah besar dibanding kemenangan dunia. Ini ditutup dengan Arga berdiri di depan akademi, menatap anak-anak muda yang berlatih dengan penuh semangat. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, dari motor rongsokan ke dunia internasional, dan kini untuk mereka, mimpi mereka bisa lebih besar dari mimpiku dulu. Jika aku bisa, mereka juga pasti bisa. Arga bukan hanya juara dunia, tapi juga inspirasi hidup bagi generasi baru, membuktikan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita menyalakan semangat di hati orang lain. Pelajaran hidup Arga. Di tengah gemerlap keberhasilan internasional, kontrak sponsor miliaran, dan akademi balap yang ia bangun, Arga menyempatkan diri untuk merenung. Duduk di garasi lama yang kini lebih luas dan modern, ia memandang motor rongsokan yang dulu menjadi awal perjalanan hidupnya. Motor yang kini menjadi simbol perjuangan, kreativitas, dan kesabaran. Arga mengingat semua ejekan, hinaan, dan keraguan orang-orang di sekitarnya. Teman yang menertawakan hobinya, ayah yang menyepelekan, dan lawan-lawan yang meremehkan di lintasan. Semua itu dulu terasa berat dan menyakitkan. Namun kini, semua hinaan itu telah berubah menjadi bahan bakar untuk prestasi. Ia menyadari bahwa ada 3 hal utama yang mengubah hidupnya. 1. Fokus. Dari motor rongsokan di garasi hingga balap internasional, Arga selalu fokus pada tujuan. Ia belajar bahwa mimpi hanya bisa dicapai jika energi, waktu, dan pikiran diarahkan dengan konsisten. 2. Kerja keras. Tidak ada jalan pintas. Malam-malam panjang memodifikasi motor, latihan fisik dan mental, uji coba strategi, semua itu menjadi fondasi keberhasilan. Kerja keras bukan sekadar usaha fisik, tapi juga ketekunan mental menghadapi rintangan. 3. Percaya diri. Tanpa rasa percaya diri, Arga mungkin menyerah di tengah jalan. Ia belajar bahwa percaya pada kemampuan sendiri, bahkan saat orang lain meremehkan, adalah kunci untuk mengubah peluang menjadi prestasi nyata. Arga tersenyum, menyadari bahwa setiap kegagalan, ejekan, dan rintangan adalah guru yang membimbingnya. Semua pengalaman itu membentuknya menjadi pembalap profesional, inovator motor, dan inspirasi bagi generasi muda. Ini ditutup dengan Arga menatap horizon dari garasinya. Motor yang dulu hanya rongsokan kini siap untuk balapan berikutnya. Akademi yang ia bangun memberi semangat anak-anak muda, dan hatinya penuh kepuasan. Ia menyadari satu hal penting. Kesuksesan sejati bukan sekadar kemenangan di lintasan atau kontrak miliaran, tapi kemampuan untuk mengubah hinaan, keraguan, dan kegagalan menjadi prestasi dan inspirasi bagi banyak orang. Akhir bahagia dan inspiratif. Arga berdiri di garasi besar yang dulu hanyalah tempat motor rongsokan menumpuk, kini dipenuhi motor-motor canggih, piala, dan peralatan balap modern. Akademi yang ia bangun ramai dengan anak-anak muda yang belajar teknik, strategi balap, dan filosofi ketekunan. Media internasional sering menyorotnya, tapi bagi Arga, kebahagiaan terbesar adalah melihat generasi baru bersemangat mengejar impian mereka. Kesuksesan finansial dan profesional sudah diraih, kontrak sponsor miliaran, rekor motor overpower, kemenangan internasional. Namun Arga tahu bahwa hal terbesar adalah legasi yang ia tinggalkan, inspirasi bagi pemuda, bukti nyata bahwa kerja keras, fokus, dan passion sejati bisa mengubah hidup seseorang. Ayahnya kini menjadi pendukung terbesar, berdiri di sisi Arga saat latihan anak-anak muda di akademi. Rekonsiliasi mereka menjadi simbol bahwa kesuksesan bukan hanya soal pencapaian individu, tapi juga hubungan, penghargaan, dan cinta keluarga. Arga tersenyum, menyadari perjalanan dari hinaan, ejekan, dan kesulitan kini berbuah bahagia. Di podium internasional, di garasi,
atau di tengah anak-anak yang berlatih, Arga selalu mengingat asalnya. Seorang pemuda pengangguran yang membongkar motor rongsokan dengan mimpi besar. Ia berbagi kisahnya tanpa ragu, memberi pesan sederhana namun kuat. Jika kalian punya passion dan berani bekerja keras, dunia ini bisa kalian taklukkan. Jangan pernah menyerah, dan percaya pada diri sendiri. Ini ditutup dengan Arga menatap matahari terbenam di garasi. Motor-motor berjejer rapi. Anak-anak muda berlatih dengan semangat, dan senyum hangat di wajahnya. Arga tahu, hidupnya bukan hanya tentang podium, uang, atau rekor dunia, tapi tentang mengubah passion menjadi prestasi, kerja keras menjadi inspirasi, dan hinaan menjadi motivasi. Arga menjadi simbol kesuksesan sejati, bukan karena ia kaya atau terkenal, tapi karena ia membuktikan bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan sepenuh hati bisa menjadi nyata, dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama.